Seorang mama di Probolinggo terluka setelah kalung emasnya dijamret. Bocah laki-laki tewas tenggelam di galian pasir ilegal di Serang, Banten. Pacu adrenalin taklukan ombak pantai selatan Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, selamat pagi Mega. Bagaimana hari Minggu ini, sudah ada rencana? Ada rencana nanti ya bersama dengan keluarga mau ke puncak. Nah, luar biasa ya. Kebetulan juga banyak sekali Betul. informasi menarik seputar liburan nih ya. Nanti kita nantikan, dan Mega dan juga pemirsa, selain 3 berita tadi, kami juga hadir dengan beragam informasi menarik lain bersama saya Incelika DF Agal. Dan saya Megalatu. Inilah Lintasan News pagi akhir pekan selengkapnya. Seorang penada cula badak histeris ketika ditangkap petugas kepolisian Polda Banten. Terdapat 6 cula badak senilai 500 juta rupiah yang diperjualbelikan oleh para pelaku. Pelaku praktek perburuan dan penjualan satwa dilindungi berupa badak bercula satu yang habitatnya berada di Taman Nasional Ujung Kulon, Pandeglang, Banten tiba-tiba histeris saat digiring polisi. WI warga Pademangan, Jakarta Utara yang membeli 6 cula badak senilai 500 juta lebih telah melawan hukum, menangis dan meronta-ronta di hadapan petugas. Selain WI, polisi juga menangkap tersangka lain berinisial Y yang menjual cula badak ke WI. Y mendapat cula badak dari tersangka N yang kini tengah menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Pandeglang dengan kasus perburuan badak bercula satu. Ada 6 ekor badak bercula satu di Taman Nasional Ujung Kulon, Pandeglang yang diburu oleh N dan kelompoknya untuk diambil culanya. Perburuan 6 ekor badak sudah dilakukan sejak tahun 2020 hingga 2023. Polisi masih mengejar sejumlah pelaku lain yang terlibat perburuan badak. Kita masih melakukan rangkaian pendalaman karena saudara W ini sendiri tidak kooperatif. Kalau total yang perburuan sejak 2020 itu ada total 6 badak. Yang sudah 6 badak yang dibunuh dan 6 culanya yang sudah diperjualbelikan. Kasus perburuan badak dan penjualan badak ini terungkap setelah polisi menerima laporan tentang perburuan badak di TNUK dengan hilangnya kamera trap di TNUK. Hasil rekaman kamera trap terlihat sekelompok orang dengan membawa senjata api diduga melakukan perburuan badak. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 penagih utang yang terlibat keributan dengan anggota kepolisian saat melakukan penarikan mobil di Palembang, Sumatera Selatan akhirnya ditangkap polisi. 1 diantaranya menangis saat disergap di kediamannya. Penagih utang RB 36 tahun yang terlibat keributan dengan anggota Polri saat melakukan penarikan mobil menangis histeris saat hendak diamankan Subdit Jatandras Polda Sumatera Selatan di rumahnya. Di lokasi lain, polisi juga meringkus rekannya sesama penagih utang BB 56 tahun. Keduanya ditangkap setelah mangkir dari pemeriksaan sebagai saksi. Setelah dilakukan pemeriksaan dan temuan barang bukti, didapati keduanya berperan mengintimidasi dan melakukan penarikan paksa terhadap kendaraan milik korban hingga terjadi keributan di salah satu parkiran mal di Palembang, Sumatera Selatan. Yang diduga para pelaku ini setelah dilakukan pemanggilan 2 kali tidak hadir, makanya kami keluarkan surat perintah untuk membawa saksi. Selanjutnya setelah hasil pemeriksaan kami melakukan gelar perkara, sudah cukup bukti-bukti yang dirasa oleh penyidik, kami tingkatkan status menjadi tersangka. Dari kedua tangan tersangka, polisi mengamankan barang bukti, sebuah mobil yang digunakan para debt collector saat penarikan paksa. Kedua tersangka kini terancam hukuman 9 tahun penjara. Polisi masih memburu 10 orang lagi yang turut andil dalam penarikan paksa. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan.
Seorang jambret babak belur dihajar massa saat kedapatan menjambret tas seorang wanita di Pekanbaru, Riau. Beruntung pelaku berhasil diamankan anggota polisi yang tengah berada di lokasi saat melihat aksi kemarahan massa tersebut. Seorang pria menjadi bulan-bulanan massa usai kedapatan menjambret tas seorang wanita di depan Pasar Kodim, Jalan Ahmad Yani, Pekanbaru. Motor metik pelaku pun rusak bahkan nyaris dibakar usai jadi sasaran amukan warga. Beruntung pelaku berhasil diamankan oleh anggota kepolisian yang saat itu melihat aksi main hakim warga. Pelaku AR telah melakukan aksinya di lebih dari 10 TKP. Modus pelaku sendiri mengincar target wanita yang membawa tas. Di sini modus operandinya tersangka berkeliling mencarikan target. Berkebetulan target berangkat dari Jalan Riau menuju Jalan DI Panjaitan, disitulah langsung dieksekusi. Tindak pidana curas jambret lebih dari 10 TKP. Tersangka beserta barang bukti sepeda motor dan sebuah tas korban diamankan di Mapolsek Senapelan, Pekanbaru. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Pekanbaru, Riau, Indra Yoserizal, iNews melaporkan. Sebuah mobil yang terparkir di pinggir jalan Duri Kepa Daan Mogot, Kebonjeruk, Jakarta Barat menjadi sasaran aksi pecah kaca. Dua pelaku berkendara sepeda motor menggasak laptop dan baju. Aksi dua pria melakukan aksi pembobolan kaca sebuah minibus ini terekam kamera pengawas di depan sebuah rumah makan Jalan Duri Kepa Daan Mogot, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Aksi para pelaku terbilang nekat lantaran dilakukan saat kondisi jalan sedang ramai. Dua orang pelaku ini berhenti di pinggir jalan menyambangi sebuah mobil yang parkir saat korban sedang makan di dalam rumah makan. Kemudian salah satu pelaku memecah kaca mobil, sementara pelaku lainnya memantau situasi. Dalam sekejap, sebuah laptop dan baju raib digondol pelaku yang langsung kabur. Kan waktu saya ngelayanin itu ngasih makan terus ada suara sih. Oh, ada suara. Tak kirain sih mobil nabrak apa gitu ya. Kita keluar bentar, nggak taunya ada orang buru-buru terus aku langsung keluar. Kacanya pecah. Untuk pelakunya berapa orang, Mas? Pelakunya 2 orang, Pak. 2 orang. Korban telah melaporkan kasus pencurian ini ke Polsek Kebonjeruk, Jakarta Barat dengan membawa alat bukti rekaman video CCTV. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, iNews melaporkan. Aksi seorang pemuda nekat membakar sebuah rumah di Kota Makassar, Sulawesi Selatan menimbulkan kepanikan warga. Pelaku diduga adalah kerabat pemilik rumah sendiri, tak lain residivis kasus begal dan jambret yang baru keluar dari lapas. Seorang pemuda nekat membakar sebuah rumah di tengah permukiman warga di Jalan Satangga, Lorong 131, Kelurahan Bontoala, Parang, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Peristiwa ini terekam kamera pengawas rumah warga. Kejadian berawal pelaku datang menggunakan sepeda motor, mengenakan helm dan jaket, menyiram bagian depan rumah korban dengan bahan bakar bensin, dan mengobarkan api yang dibawanya. Setelah api berkobar, pelaku langsung kabur. Beruntung kobaran api ini diketahui warga, kemudian berjibaku memadamkan api menggunakan alat seadanya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Ponakan punya suami. Oh begitu. Iya. Alasannya dia bakar. Ini kurang tahu ini modusnya bagaimana dia modus pembakarannya kita tidak tahu ini. Karena yang tahu ini istrinya. Kapan kejadiannya tuh? Waktu Jumat malam sekitar jam 2 lewat. Dari Biden sudah melakukan olah TKP dan untuk pelaku sendiri saat ini masih dalam pencarian. Untuk identitas sudah diketahui dan juga emang pelaku ini merupakan residivis perkara 365. Kejadian sekitar tahun 2020. Petugas Satreskrim Polrestabes Makassar masih mendalami motif pelaku yang kini dalam buronan polisi.
Namun dari penyelidikan sementara, sebelum kejadian, terduga pelaku sempat terlibat perselisihan dengan sang istri. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Sejumlah siswi sekolah dasar diduga melakukan aksi bullying di pemukiman warga yang berada di wilayah Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat. Aksi perundungan ini dilakukan sekelompok siswi yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Tampak sejumlah siswi yang menggunakan seragam olahraga berwarna kuning dan biru beramai-ramai memukuli sang korban. Sementara siswi lain tidak melerai, justru menonton aksi perundungan ini. Bahkan aksi penganiayaan kepada seorang siswi sengaja direkam oleh salah seorang kelompok pelaku. Belum diketahui penyebab pasti dari aksi perundungan yang dilakukan di pemukiman warga yang berada di kawasan Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat. Meski viral, pihak sekolah belum memberikan keterangan mengenai peristiwa ini. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, penggerebekan kurir sabu oleh petugas Satuan Anti Narkoba di Majalengka, Jawa Barat di Getol Kertajati terekam video amatir anggota dengan melepaskan tembakan peringatan. Petugas mengamankan pelaku beserta paket sabu seberat 1 kg Sabtu dini hari. Beginilah detik-detik video penggerebekan terhadap kurir sabu di Getol Kertajati oleh petugas Polisian Satuan Anti Narkoba Polres Majalengka dengan memberikan tembakan peringatan 2 kali ke udara. Selain mengamankan 2 pelaku asal Majalengka, paket sabu seberat 1 kg ditemukan petugas di bawah jok belakang dengan ditutupi plastik teh hijau. Sabu 1 kg rencananya akan dikirim ke wilayah Jatiwangi. Kepada petugas, pelaku mengaku mengambil paket dari Cakung, Jakarta Timur dan akan dikirim ke wilayah Jatiwangi sesuai pesanan. Pada saat tersangka 2 orang ini menggunakan mobil Daihatsu Sio, kami cegat dan kami gerbek. Sampai saat ini 1 kilo. Hingga kini petugas Kepolisian Resort Majalengka masih melakukan penyelidikan atas kurir sabu seberat 1 kg ke Majalengka. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Jenny Johadi, iNews melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Agung kembali menetapkan 5 tersangka baru kasus korupsi timah wilayah izin usaha pertambangan di PT Timah 2015-2022. Selain itu, Kejagung kembali menyita 3 mobil mewah milik tersangka Harvey Mois. Kejaksaan Agung kembali menetapkan 5 tersangka baru kasus korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk tahun 2015 hingga 2022. 3 tersangka langsung ditahan, sementara 2 tersangka lainnya HL dan BN tidak ditahan karena alasan kesehatan. 5 tersangka ditetapkan usai penyidik memeriksa 14 orang saksi. Sementara penyidik Kejagung kembali menyita mobil mewah milik tersangka Harvey Mois. Mobil yang disita yakni 2 jenis mobil sport Ferrari dan 1 jenis mobil sport Mercedes. Ditemukan alat bukti yang cukup sehingga pada hari ini kami tetapkan 5 orang tersangka telah dengan sengaja menerbitkan dan menyetujui RKAB dari perusahaan smelter PT RBT, PT SBS, PT SIP, PT TIN, dan CV VIP. Dengan adanya tersangka baru, kini total tersangka kasus korupsi timah menjadi 21 orang. Sebelumnya, Kejagung telah menetapkan 16 tersangka. Crazy Rich Helena Lim dan Harvey Mois, suami artis Sandra Dewi, telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, korban kriminalisasi perusahaan ekspor ikan didampingi RPA Partai Perindo menjalani sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Terdakwa Nursyah dituntut 5 tahun penjara karena melanggar pasal 374 KUHP tentang penggelapan dengan pemberatan. Nursyah, pekerja perempuan yang diduga menjadi korban kriminalisasi perusahaan ekspor ikan, menangis terseduh-seduh sembari memeluk anak perempuannya, S, yang berumur 4 tahun di ruang sidang 2 Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Sidang dengan agenda pembacaan tuntutan ini, jaksa menuntut Nursyah hukuman penjara 5 tahun. RPA Perindo yang hadir memberikan pembelaan akan berjuang agar Nursyah mendapat keadilan dan vonis lebih ringan. Itu akan kita tuangkan semua pembelaan, baik dari kuasa hukum juga, dan juga akan dibuatkan tersendiri dari terdakwa. Jadi itu nanti agar menjadi pertimbangan dari majelis hakim untuk dilakukan permohonan peringanan hukuman. Amriyadi berharap tidak hanya Nursyah yang dijadikan terdakwa, tapi ada sejumlah pihak seperti penadah berinisial J maupun pihak pemilik perusahaan yang tidak diproses secara hukum karena melanggar hak-hak ketenagakerjaan. Dari Jakarta, Abdul Aziz, Aulia Syah Ramadan, iNews melaporkan. Pemirsa, selebgram Chandrika Cita ditangkap aparat kepolisian atas penyalahgunaan narkoba di sebuah apartemen di Kuningan, Jakarta Selatan bersama 5 orang lainnya. Pergaulan mengubahnya dalam cara berteman saat dirinya sebelum dan sesudah menjadi terkenal. Warganet tiba-tiba dihebohkan dengan penangkapan selebgram Chandrika Cika oleh Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan. 6 remaja ditangkap dari sebuah hotel di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan atas penyalahgunaan narkoba. 2 diantaranya selebgram Chandrika Cika dan Monica Muller, serta atlet e-sport Herli Juliansah. Selain mengamankan ke-6 pelaku, polisi juga mengamankan 1 rokok elektrik yang berisikan cairan mengandung THC atau ganja. Cika dan 5 temannya terbukti mengkonsumsi ganja berbentuk cair atau biasa disebut sebagai liquid yang merupakan bahan baku dari rokok elektrik. Hasil tes urin juga menunjukkan positif mengandung ganja. Barang bukti yang kita amankan pada saat di tempat kejadian perkara itu adalah 1 buah pouch vape atau rokok elektrik yang berisi cairan yang mengandung narkotika jenis ganja atau liquid THC. Kemudian langkah-langkah yang telah kita lakukan rekan-rekan, yang pertama kita sudah uji barang bukti yang kita amankan. Pouch liquid ini kita sudah uji ke laboratorium forensik dan hasilnya memang positif mengandung ganja. Polisi mengungkapkan Cika dan 5 rekannya mengkonsumsi narkoba karena efek pergaulan, bukan karena sebab lain semacam doping. Chandrika Cika dan temannya sama-sama dalam satu lingkaran yang sering memakai narkoba. Tak pelak tertangkapnya Cika membuat keluarganya terkejut. Keluarga kaget jika putrinya tersangkut perkara narkoba. Orang tua mengaku tak melihat gejala yang aneh dari sang putri yang kabarnya mengkonsumsi narkoba setahun belakangan. Ia percaya dengan anaknya sehingga tak curiga dengan pergaulannya dan teman-temannya yang banyak. Lihat aja BAP-nya nggak ada setahun itu. Nggak ada apa-apa. Tapi keluarga mengetahui kalau Cika pernah memakai. Oh enggak. Ini baru ini aja. Baru pertama kali ini. Alasannya apa? Bukan bilang memakai, itu salah paham. Alasannya mungkin? Alasan apa? Atau dia dijebak temannya atau gimana mungkin? Belum tahu. Enggak, ada pertemuan biasa aja, ada teman yang bawa itu pot itu yang ada kandungan itu. Si Cika nggak tahu itu ada kandungan narkobanya. Tak cuma Cika sebenarnya yang terjerat narkoba, sejumlah selebgram atau selebritis juga ditangkap karena konsumsi narkoba. Seorang selebgram asal Palembang, Adelia Putri Salma, divonis 7 tahun penjara. Adelia malah dijuluki Ratu Narkoba. Suaminya David juga ditangkap atas kasus narkoba. Selain menikmati, Adelia juga menyembunyikan aset kejahatan sang suami dan tetap menjalankan bisnis haram tersebut. Lalu ada Amar Zoni atau Muhammad Amar Akbar, tercatat sudah 3 kali tertangkap kasus narkoba. Amar Zoni ditangkap tahun 2017 di Depok karena menggunakan narkoba jenis ganja.
Selang 6 tahun kemudian 2023 Amar ditangkap di kawasan Sentul, Bogor karena mengkonsumsi sabu. 2 bulan bebas dari penjara, Amar ditangkap lagi atas kepemilikan 4,6 gram sabu dan 1,46 gram ganja di wilayah BSD Tangerang, Banten. Tim Liputan iNews melaporkan. Atap sebuah minimarket di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat ambruk dan menimpa seluruh isi ruangan toko. Akibatnya seluruh barang dagangan hancur tertimpa material. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Beginilah kondisi sebuah minimarket di Jalan Sambong Jaya, Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat yang hancur berantakan setelah atap dan baja ringannya ambruk. Akibat kejadian tersebut, seluruh isi toko hancur karena tertimpa material atap bangunan. Sebelum ambruk, atap di lokasi itu terus berbunyi seperti ada benda yang jatuh sejak pagi hari. Setelah minimarket beroperasi pukul 9 pagi, atap minimarket dan seluruh baja ringannya ambruk menimpa seluruh isi ruangan. Beruntung tak ada korban jiwa maupun luka dalam insiden tersebut, lantaran seluruh orang dalam ruangan langsung berupaya menyelamatkan diri. Kayak jatuh, kira itu kucing. Terus tadi cek ke belakang, nggak ada apa-apa. Udah biasanya berjalan. Pas jam 9, jam 8-an, terus ada suara lagi, kayak jatuh gitu lah. Dari arah? Di atas. Saat ini para pegawai toko mulai membersihkan material atap yang ambruk tersebut dan memilah barang dagangan yang masih bisa diselamatkan. Diduga ambruknya atap minimarket diakibatkan derasnya hujan yang terjadi selama beberapa hari. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juaryono melaporkan. Pemirsa, bencana banjir di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan masih merendam 35 desa di 7 kecamatan. Selain rumah dan rumah ibadah, sejumlah sekolah dan pusat pelayanan kesehatan masyarakat ikut terendam hingga terpaksa diliburkan. Banjir merendam ribuan rumah, akses jalan hingga fasilitas umum seperti rumah ibadah dan sekolah di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Di Desa Waelawi, Kecamatan Malangke Barat, tinggi genangan yang menggenangi sekolah membuat pemerintah memutuskan meliburkan para siswa. Tak hanya itu saja, banjir ikut merendam puskesmas sehingga proses pelayanan dihentikan dan digantikan dengan memberikan layanan kesehatan dari rumah ke rumah. Tingginya intensitas curah hujan di daerah itu membuat sejumlah tanggul yang ada di Sungai Rongkong, Sungai Lampuawa, dan Sungai Paliasa meluap ke pemukiman penduduk. Pemirsa, akibat cuaca ekstrim, tebing setinggi 20 meter longsor. Akibat kejadian ini, satu kendaraan minibus terseret longsoran tanah dan terjatuh ke dalam jurang sedalam belasan meter. Tebing setinggi 20 meter di Jalan Provinsi lintas Curug Muara Aman, Kecamatan Rimbo Penghadang, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu longsor. Akibat kejadian ini, satu kendaraan minibus yang berisi 1 orang terseret longsoran tanah dan masuk ke dalam jurang setinggi belasan meter. Beruntung korban tak alami cedera serius dan segera dilarikan ke puskesmas tempat. Tak hanya membuat kendaraan masuk dalam jurang, longsor kali ini juga menutup badan jalan dan membuat akses jalan dari Kabupaten Lebong menuju Rejang Lebong lumpuh total. Hal ini mengakibatkan kemacetan sepanjang kurang lebih 2 km selama lebih dari 5 jam. Mengingat banyaknya material longsor dan waktu tiba bantuan alat berat agar bisa sampai ke tujuan. Karena lokasi berada cukup jauh dari area kota. Tiba-tiba longsor turun dan mobil yang di depan kami ikut terseret ke bawah. Itu mobil warna silver tadi. Informasinya cuma 1 orang dan berhasil selamat. Langsung bawa ke puskesmas. Tim BPBD mengimbau kepada seluruh masyarakat khususnya yang hendak melintas di jalur rawan longsor agar lebih waspada, mengingat intensitas hujan saat ini masih cukup tinggi. Dari Lebong, Bengkulu, Widodo Waluyo, iNews melaporkan. Pemirsa, harga sejumlah sembako masih belum stabil, bahkan diantaranya masih mengalami kenaikan yang signifikan. Ya, penjual berharap agar harga sembako segera kembali stabil.
Ya pemirsa, melaporkan langsung dari Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dan dapat kami informasikan saat ini sejumlah harga sembako masih belum stabil. Bahkan diantaranya masih ada yang cukup tinggi seperti harga bawang merah, bawang putih, dan juga cabai merah keriting. Untuk harga bawang merah saat ini dibanderol dengan harga Rp50.000 per kilogramnya, dari harga normal hanya Rp30.000 saja. Sedangkan untuk harga bawang putih saat ini dibanderol dengan harga Rp60.000 per kilogram, dari harga normal ini hanya Rp35.000. Dan untuk harga cabai merah keriting ini sebelumnya sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan, namun sudah turun dan pada pekan ini kembali naik di harga Rp60.000 per kilogramnya, dari harga normal ini hanya Rp40.000 saja per kilogramnya. Berbeda dengan harga bawang dan juga cabai, untuk harga telur dan juga daging ayam saat ini sudah cukup stabil, yakni untuk daging ayam dibanderol dengan harga Rp45.000 hingga Rp75.000 per ekor, dan untuk harga telur ayam saat ini dibanderol dengan harga Rp28.000 per kilogram. Dan kenaikan harga baik dari bawang merah, bawang putih, dan juga cabai merah keriting ini diperkirakan karena pasokan dari pasar induk yang menipis, namun permintaan ini masih terhitung banyak. Dan para warga baik pembeli ataupun penjual tentunya berharap harga ini sudah kembali stabil agar pemasukan mereka baik dari sisi pembeli ataupun pedagang ini turut stabil. Dari Jakarta, Wenda Nura, Irian Syahwahyudi, iNews melapor. Pemirsa, proses rescue orangutan yang sempat bersembunyi di kawasan hutan sekitar Bandara Haji Hasan Sampit berlangsung dramatis dan berlangsung cukup lama, bahkan hingga malam hari. Orangutan berhasil dievakuasi petugas BKSDA setelah menembakkan obat bius. Inilah video penampakan satu individu orangutan yang berkeliaran di sekitar kawasan Bandara Haji Hasan Sampit, Kalimantan Tengah, Jumat siang. Orangutan ini berjenis kelamin laki-laki, berusia diperkirakan 30 tahun dengan bobot 82 kg. Informasi tentang keberadaan orangutan ini langsung direspon oleh pihak BKSDA yang memang sudah beberapa hari ini terus melakukan observasi untuk melakukan rescue karena kehadiran primata yang sangat dilindungi tersebut dikhawatirkan dapat mengganggu keselamatan penerbangan. Informasi tentang keberadaan orangutan ini langsung direspon oleh pihak BKSDA yang memang sudah beberapa hari ini terus melakukan observasi. Karena kehadiran primata yang sangat dilindungi tersebut dikhawatirkan dapat mengganggu keselamatan penerbangan. Petugas BKSDA yang dibantu relawan Orangutan Foundation International OVI serta sejumlah petugas keamanan bandara pun menembakkan obat bius pada orangutan tersebut. Namun proses evakuasi sempat mengalami kendala sebab orangutan ini sempat tersangkut di pohon. Ini orangutan yang direscue hari ini merupakan orangutan yang muncul 1 minggu sebelumnya. Tadi setelah dibius, setelah dilakukan pembiusan, orangutan sempat sangkut di pohon yang cukup tinggi, sekitar 25 meter. Individu orangutan yang diberi nama Asan ini langsung menjalani rangkaian pemeriksaan awal dan dinyatakan dalam kondisi sehat. Dari Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Nurmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, DPW Partai Perindo Sumatera Utara resmi membuka pendaftaran bakal calon kepala daerah pada Pilkada serentak tahun 2024. Pendaftaran dilakukan secara terbuka demi menjaring calon kepala daerah terbaik bagi kemajuan Sumatera Utara. Jelang Pilkada serentak November 2024 mendatang, DPW Partai Perindo Sumatera Utara membuka pendaftaran dan penjaringan calon kepala daerah, baik tingkat provinsi dan kabupaten kota. Pendaftaran dilakukan secara terbuka untuk memberikan kesempatan bagi putra-putri terbaik Sumatera Utara untuk membangun daerahnya. Kita punya pengalaman dalam mengusung gubernur, kita turut memenangkan, pengalaman mengusung calon kepala daerah kabupaten kota. Kita juga punya pengalaman menang yang cukup banyak di 13 kabupaten kota pada 2020. Jadi pengalaman-pengalaman yang telah diberikan, dibuktikan nyata oleh Partai Perindo, baik di DPW maupun di DPD. Partai Perindo akan membuka pendaftaran hingga bulan Juni 2024. Dari Medan, Sumatera Utara, Saddam Husin, iNews melaporkan.
Pemirsa dan juga Angel, ini berbicara mengenai pantai. Ternyata pantai selatan Jawa terkenal dengan ombak besar dengan pemandangan alam yang eksotik. Nah, betul sekali Mega. Nah, dan ini Pantai Dampar di Lumajang, Jawa Timur pun menjadi surga bagi peselancar karena memiliki ombak yang ideal serta garis pantai yang panjang. Melenggak-lenggok di atas ombak setinggi lebih dari 2 meter, inilah keseruan berselancar di pantai selatan Dampar yang berada di Desa Bades, Kecamatan Pasirian, Lumajang. Ya, selain memiliki pemandangan alam yang indah dengan tebing karang yang eksotis, Pantai Dampar juga menjadi surga bagi peselancar karena memiliki ombak yang ideal, yakni mencapai 2 hingga 3 meter. Tak hanya itu, garis pantai yang panjang juga akan memanjakan peselancar untuk memacu adrenalin menaklukkan ombak pantai selatan Jawa ini. Meski tak jarang harus berjibaku dan tergulung ombak, namun para pengunjung khususnya penghobi selancar merasa puas dengan ombak di Pantai Dampar ini yang membuat mereka seakan menari-nari di atas ombak. Kalau di sini ombaknya the best mas, di Lumajang terbaik Dampar sama Pesisir View. Tantangannya ombaknya lumayan besar, cuman kalau untuk teman-teman selancar itu ombak seperti ini yang kita cari mas. Memang sudah ideal. Memang ini yang terbaik guys. Sangat powerful ombaknya. Ya bagus, bisa nasional. Apalagi sebelah sana lebih bagus lagi. Tapi kalau buat belajar jangan dulu kayaknya. Kalau nggak ada pendamping ya. Kesetiaan diutamakan. Pantai Dampar terletak di sisi selatan Kabupaten Lumajang atau sekitar 30 km dari pusat kota. Berkunjung ke Pantai Dampar, pengunjung cukup membayar parkir Rp10.000 saja. Namun perlu diketahui, ombak Pantai Selatan Dampar ini direkomendasikan hanya untuk peselancar profesional ya. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Pemirsa, berawal dari hanya seorang karyawan, Tatang warga Kampung Kerajaan Desa Wanci Mekar, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, sukses menjadi pengusaha perajin topi di kampungnya. Berawal dari modal terbatas, kini ia bisa menghasilkan puluhan juta rupiah per bulannya. Tatang warga Kampung Kerajaan Desa Wanci Mekar, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Karawang, Jawa Barat merintis usaha pembuatan topi sejak tahun 1994 silam. Setelah sebelumnya bekerja pada perajin topi lain. Awalnya Tatang membuat topi hanya bersama sang istri dan menjual topi buatannya keliling desa dan pasar hingga ke Tanah Abang. Namun kini pria kelahiran 1974 ini mampu memperkerjakan 10 orang yang membantunya memproduksi topi. Mulai dari membuat pola, menjahit hingga membordir. Berkat kegigihan dan keuletannya melewati berbagai tantangan, Tatang bisa memproduksi 200 topi per hari untuk dijual di pasar dan memenuhi pesanan topi dari konveksi atau berbagai instansi. Bahannya kan dulu mah di limbah-limbah, ngambil bahan, tantangannya dulu di limbah-limbah. Sekarang mah susah dari limbah-limbah. Jadi sekarang mah tantangannya agak mahal, itu belinya gres dari toko, bahan bakunya dari toko gitu. Jadi kemahalan gitu. Kalau ke pasar mah ke Tanah Abang pasti ada kebutuhan lah. Ya juga dulu beli mesin bordel kan, pinjem BRI ya beli mesin bordel itu. Mau butuh apa lagi ya pasti minta BRI gitu. Iya bantuannya. Ada minimal 1 mantri minimal. Sehingga pelaku-pelaku usaha dengan sangat mudah mengakses pembiayaan ke BRI dengan cara menghubungi mantri yang bertugas di desa tersebut. Nanti apabila kebutuhannya di atas level pelayanan yang dilakukan oleh BRI unit, mereka biasanya akan diantar ke kantor cabang untuk mendapatkan pelayanan advance atau lebih tinggi dari plafon yang diinginkan misalkan. Setiap proses yang dijalani bapak 2 anak ini pun membuat usahanya kian berkembang. Tak hanya sebagai penopang ekonomi keluarga,
Dari usaha topinya, Tatang mampu membeli mesin bordir besar dan juga tanah untuk mengembangkan usahanya. Dari Karawang, Jawa Barat, Ira Siahaan, Rudi Setiawan melaporkan. Pemirsa, beragam busana kain tradisional berbalut nuansa modern ditampilkan dalam fashion show Kartini Negeri. Selain merayakan Hari Kartini, peragaan busana ini digelar untuk memberikan apresiasi kepada 3 desainer lokal sebagai sosok Kartini Negeri. Para model ini berlenggak-lenggok menampilkan busana cantik elegan dalam acara Fashion Show Kartini Negeri di Art Gallery Bentara Budaya Jakarta. Busana kain tradisional seperti batik dan tenun dibalut desain modern ini adalah karya 3 desainer lokal, Ning Santoso, Lala Ghazali, dan Leni Agustin. Ya, fashion show bertajuk Berdaya dengan Budaya, bertujuan memberikan apresiasi kepada sosok Kartini Negeri. Kali ini untuk para desainer wastra Indonesia. Seneng banget sih Mbak, karena aku suka banget sama wastra dan sangat cinta sama budaya-budaya Indonesia gitu Mbak. Saat melihat fashion show-nya sangat ramai, baju-bajunya oke, orang yang datang sangat antusias ya Mbak dengan acaranya. Kita mengapresiasi perempuan Indonesia tidak hanya dari sisi lukisan-lukisan yang ada di Galeri Bentara Budaya ini, tapi juga melalui karya seni lainnya. Kita bisa melihat ragam luar biasa dari wastra Indonesia, dari batik, dari tenun, dan kemudian dari ikat, dari macam-macam ragam yang dihasilkan oleh para perempuan Indonesia. Kali ini saya mengeluarkan koleksi 30 look dengan tema Kartini Negeri Masa Kini. Kain-kain wasra Nusantara yang dipadu-padankan dengan motif yang lebih modern lagi sehingga menciptakan koleksi-koleksi pakaian Kartini Negeri Masa Kini. Selain promosikan kekayaan budaya seni fashion lokal, acara yang digelar Kompas Gramedia bersama Stylo Indonesia diharapkan menjadi ajang unjuk bakat para desainer lokal mampu bersaing di industri fashion dunia. Dari Jakarta, Nisha Sahib, Jamie Jasin, iNews melaporkan. Pemirsa, Kartini Perindo menghadiri peringatan Hari Kartini dan Halal Bihalal yang digelar Kaukus Perempuan Politik Indonesia KPPI. Dalam acara tersebut juga membahas persiapan kandidat perempuan jelang Pilkada 2024. Evaluasi pemilihan legislatif perempuan pada pemilu 2024 dan persiapan kandidat perempuan jelang Pilkada 2024 jadi agenda pembahasan dalam Halal Bihalal dan peringatan Hari Kartini di Gedung Nusantara Kompleks DPR RI Jakarta. Bersama 18 pengurus lintas parpol, Partai Perindo hadir mendukung lahirnya perempuan hebat untuk kemajuan bangsa lewat jalur politik. Kita bersama-sama berjuang supaya kuota 30% perempuan itu bisa terpenuhi. Dan juga sekarang kan masih musim, kemarin legislatif baru lewat, sekarang pilkada akan datang. Tentunya harapannya banyak juga perempuan-perempuan yang bisa lolos di pilkada yang akan datang ini. Perempuan itu harus cerdas. Perempuan itu harus bisa bermanfaat bagi orang lain dan bisa membantu meningkatkan derajat perempuan yang lainnya. Silaturahim yang digelar KPPI juga menghadirkan tokoh-tokoh berpengalaman sebagai kepala daerah. Kita ingin memberikan kontribusi atau masukan sebagai kaukus dari Kaukus Perempuan Politik Indonesia agar teman-teman perempuan dapat mempunyai support paling tidak dan arahan, masukan sehingga mereka dapat memenangkan kontestasi pilkada tersebut. Diskusi santai bersama para ahli, KPU, Bawaslu, dan Perludem ini diharapkan dapat memberi masukan serta persiapan untuk perempuan-perempuan Indonesia yang akan maju pada pilkada mendatang. Dari Jakarta, Henry Aprila Sadusanto Budi iNews melaporkan. Duel dengan buaya nelayan di Banten alami luka di telinga dan wajah. Selengkapnya di Lintas iNews Pagi akhir pekan.
Pemerintah DKI Jakarta melakukan pemadaman lampu selama 60 menit pada hari Sabtu 27 April 2024. Pemadaman lampu dilakukan dalam aksi hemat energi dan pengurangan emisi karbon di wilayah Jakarta. Di Bundaran HI Jakarta Pusat terpantau lampu jalan dan beberapa titik bangunan sudah mati atau menerapkan pemadaman. Pemprov DKI Jakarta tak lupa mengajak seluruh masyarakat untuk mengikuti aksi tersebut. Imbauan itu turut diunggah lewat akun sosial media DKI Jakarta. Pemadaman lampu dilakukan pada pukul 20.30 hingga 21.30 di seluruh bangunan atau kantor pemerintahan DKI Jakarta. Beberapa gedung milik swasta seperti hotel, apartemen, restoran tidak luput mengikuti aksi hemat energi ini. Kegembiraan juga tentunya dirasakan keluarga pesepak bola Timnas U23. Salah satunya ibunda kiper Timnas Hernando di Semarang yang bangga sang putra turut menjadi kunci sukses Garuda Muda ke semifinal. Serta orang tua Arhan di Blora yang bersujud syukur Indonesia mampu taklukkan Korea Selatan. Erna Yuli Lestari, ibunda dari Hernando Ari Sutaryadi yang merupakan kiper Timnas Indonesia U23, mengaku bangga dan bahagia. Anaknya dapat membantu Timnas Indonesia lolos ke semifinal Piala Asia U23 2024 di Qatar. Kiper asal Semarang ini tampil brilian saat melawan tim Korea Selatan hingga menang dalam drama adu penalti. Sang ibunda yang tinggal di Wanamukti, Sambiroto, Semarang terus mendoakan anaknya setiap bertanding. Bahkan sebelum menghadapi Korsel, Hernando juga sempat berkabar dan meminta doa kepada ibundanya. Dengan penuh keyakinan, ia berharap Timnas Indonesia mampu melaju ke tahap final. Wah, enggak cuma lihat Mas, sampai saya tuh jungkir balik. Gimana Bu? Tanggapannya penampilannya kemarin gimana Bu? Berhasil? Penampilannya Mas Nando saya akui Mas. Sementara kedua orang tua bek Timnas Arhan, Surati dan Sutrisno yang tinggal di Blora, tidak menyangka jika putranya turut membawa Garuda Muda taklukkan Korsel yang secara kualitas, pengalaman, dan prestasi di atas Timnas. Saking bahagianya, mereka sholat duha sebagai wujud rasa syukur atas kemenangan Timnas, khususnya bagi putra keduanya ini. Ibunda Arhan mengaku habis nobar, keluarga langsung makan bareng, sholat subuh bareng, bahkan tidak bisa tidur karena tidak menyangka bisa tembus semifinal. Mereka berharap Indonesia mengukir rekor menjadi juara sekaligus selangkah lagi mengamankan tiket Olimpiade Paris 2024. Dari Semarang dan Blora, Wisnu Wardana, Heri Purnomo melaporkan. Ya, Mega dan juga pemirsa, Timnas Indonesia U23 menatap laga semifinal dengan penuh percaya diri. Kemenangan atas Korsel, Yordania, dan Australia diyakini meningkatkan mental tanding jelang menghadapi Uzbekistan Senin mendatang. Ya, pelatih Sintayong yakin Garuda Muda siap mengukir prestasi tertinggi di Piala Asia 2024. Salah satu laga semifinal Piala Asia U23 2024 mempertemukan Indonesia menghadapi Uzbekistan yang akan digelar Senin 29 April. Garuda Muda tembus laga 4 besar usai menaklukkan Korea Selatan melalui babak adu penalti 11-10 setelah ditahan imbang 2-2 di waktu normal hingga extra time. Pasukan Sintayong awalnya diragukan sukses melangkah lebih di ajang Piala Asia kali ini karena di laga pembuka grup A dikalahkan tuan rumah Qatar. Namun di laga kedua, Ramadan Sananta dan kawan-kawan mampu bangkit dan mengalahkan Yordania 4-1 dan Australia 1-0. Tembus babak 4 besar memang menjadi sejarah dan prestasi tersendiri Garuda Muda. Bahkan peluang ke final sekaligus amankan tiket Olimpiade 2024 sangat terbuka lebar.
kemenangan menghadapi Australia, kemenangan menghadapi Yordania dan Korea Selatan ini bukan sebuah kebetulan ya. Ini karena memang dari sebuah persiapan yang sangat luar biasa. Dan kalau seandainya Korea Selatan, Australia, kemudian Yordania saja bisa kita kalahkan, kenapa Uzbekistan tidak? Ini tentu yang akan menjadi mentalitas tersendiri ya. Uzbekistan memang bukanlah lawan yang mudah. Mereka lolos setelah kalahkan tim kuat Arab Saudi 2-0. Namun tekad Garuda Muda meraih trofi perdana di Piala Asia menjadi motivasi utama. Ditambah dukungan seluruh rakyat Indonesia menjadi kekuatan tersendiri tim Merah Putih demi meraih kemenangan. Tim Liputan melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup lintas News Pagi akhir pekan hari ini. Saya Mega Latu. Dan saya Angelika Devagam. Selamat pagi, selamat berakhir pekan. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.